Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak semua? Baik, Pak. Ya, kita cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tuh. Iya, baik. Coba sekarang kita perhatikan teman-teman di sekelilingmu. Kira-kira ada yang tidak hadir belum ya? Atau mungkin belum hadir? Ada tidak? Ada Pak. Pak. Pak Anur belum datang. Oh ya, ini segera menyusul. Oke, baik. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Bapak punya suatu tayangan. Oke, sebentar ya. Ya, Pak. Tapi tayangannya berjalan ya. Berjalan, Pak. Ya, coba kita perhatikan dulu tanpa suara, sepertinya pesannya tetap tersampaikan. Iya, baik. Sudah menyaksikan tadi ya tayangannya bersama-sama. Coba anak-anak tadi itu, ya walaupun tanpa suara, coba siapa yang bisa tahu, siapa yang mengetahui tadi itu ibadah apa kira-kira yang dilaksanakan dalam video tadi? Hai, Pak. Apa Pak? Tentang zakat. Ya, zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Coba di sini sudah ada yang pernah melaksanakan zakat fitrah belum? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Di mana melaksanakannya? Di sekolah atau Di masjid, Pak. Di masjid, Pak. Di rumah. Ya, berarti sudah tahu ya sedikit tentang zakat fitrah. Ya. Baik, karena tadi kita sudah menonton tayangan tentang zakat fitrah dan juga kamu juga sudah mengetahui sedikit. Nah, berarti hari ini anak-anak kita akan belajar tentang zakat fitrah. Izinkan Bapak untuk men-share poin tentang zakat fitrah. Materi kita hari ini ya. Baik, sebelum masuk ke langkah berikutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, di sini ada 7 tujuan pembelajaran ya yang akan kita coba raih atau capai di hari ini. Ya, bisa dilihat bersama-sama. Oke, itu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini kita akan melakukan langkah-langkah pembelajaran. Tapi sebelum ke langkah-langkah yang pertama, Bapak mau memperlihatkan sesuatu. Bapak memiliki persoalan tadi malam ini Bapak di WA oleh teman lama Bapak, namanya Pak Michael. WA-nya seperti ini kira-kira. Ya. Jadi Pak Michael ini adalah seorang mu'alaf. Dia sudah belajar tentang Islam banyak. Tapi kali ini dia mau belajar tentang zakat fitrah. Nah, malam-malam tanya ke Bapak, pertanyaannya sebanyak ini. Ini persoalan bagi Bapak. Nah, karena kebetulan hari ini kita belajar zakat fitrah, ayo, mari kita bantu persoalan Pak Michael ini agar dia lebih tahu tentang zakat fitrah. Langkahnya bagaimana Pak? Ayo, kita ikuti langkah-langkah untuk menemukan solusi permasalahan Pak Michael. Nah, yang pertama, kita akan bentuk kelompok yang beranggotakan 4 sampai 7 orang. Karena kita di sini ada 12 orang, Bapak bentuk per kelompok 4, jadi ada 3 kelompok. Yang kedua nanti langkah kita adalah lakukan penyelidikan. Jadi kelompok-kelompok yang sudah dibuat nanti akan melakukan penyelidikan perihal makna dan ketentuan zakat fitrah sebagai solusi untuk Pak Michael. Yang ketiga, setelah mendapatkan hasil penyelidikan, kamu diskusikan hasil-hasil penyelidikan tersebut hingga menjadi suatu rumusan solusi untuk permasalahan Pak Michael. Dan yang keempat, nanti setiap kelompok akan memaparkan rumusan solusi untuk masalah Pak Michael. Oke, paham ya anak-anak? Nah, untuk menyingkat waktu, kelompoknya langsung Bapak bagi seperti ini ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Oke ya. Baik, tadi yang pertama bentuk kelompok, kita sudah bentuk kelompok anggotanya ini. Yang kedua adalah kita akan melakukan penyelidikan. Baik. Untuk membantu anak-anak, Bapak punya sedikit pemaparan sebagai bahan penyelidikan anak-anak. Tapi yang Bapak paparkan ini hanya sebagian kecil saja. Nanti silakan diperdalam atau diperluas sendiri. Baik, yang pertama adalah apa itu zakat fitrah? Apa ya? Kalau dilihat secara bahasa, zakat dan fitrah. Zakat itu artinya berkembang, suci dan berkah. Sementara fitrah secara bahasa artinya bersih atau suci. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, menurut syariat Islam, zakat fitrah merupakan pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kegiatan dalam zakat fitrah ini adalah pemberian.
Yang diberikan apa Pak? Ini bahan makanan pokok yang diberikan ya. Nah, waktunya kapan? Waktunya menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Baik, itu pengertian zakat fitrah. Nah, kamu sudah dapat tadi untuk masalah pertama Pak Michael. Lalu yang kedua adalah apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah hukumnya wajib ain bagi setiap umat muslim, baik yang masih bayi maupun yang sudah tua. Ya. Jadi seperti sholat, hukumnya wajib, yang tidak melaksanakan berdosa, yang melaksanakan mendapat pahala yang banyak. Nah, selanjutnya, apa syarat wajib zakat fitrah? Nah, syarat wajib ini adalah kalau kamu memenuhi syarat-syarat ini, di sini ada 4 syarat, maka kamu wajib melaksanakan zakat fitrah. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Ya, di sini Islam semua ya. Selamat. Kalau Pak Michael tadi kira-kira Islam tidak agamanya ya? Apa? Ya, masuk Islam tuh tadi Pak. Ya sudah mu'alaf berarti dia Islam. Centang yang pertama dia memenuhi syarat. Yang kedua masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Jadi di hari terakhir puasa ini sebelum maghrib orangnya harus masih hidup. Nah itu wajib zakat fitrah. Lalu yang ketiga adalah apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau ada anak bayi yang lahir sebelum maghrib di hari terakhir puasa, maka anak tersebut wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Dan yang keempat, memiliki kelebihan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Kalau kekurangan berarti tidak wajib zakat fitrah, seperti tayangan video tadi. Baik, selanjutnya adalah benda apa saja Pak yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama adalah bahan makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ini khususnya, bahan makanan pokoknya adalah beras. Selanjutnya yang kedua adalah, ini walaupun ada perbedaan pendapat, silakan nanti kamu terdalam sendiri. Ada yang berpendapat boleh diganti dengan uang, walaupun ada pendapat lain mengatakan tidak boleh dengan uang, harus bahan makanan pokok. Lanjut, berapa banyak yang harus dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah? Iya, ada pendapat mengatakan, kalau ini pasti satuannya, satu syak ini dari Nabi. Kemudian untuk mengartikannya atau memindahkan satuannya ini ada perbedaan pendapat. Di sini Bapak mengambil yang 3,1 liter atau 2,5 kg. Nanti tugasmu kembali untuk memperdalam. Selanjutnya adalah kapan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Di sini ada 4 waktu. Yang waktu pertama adalah waktu mubah, yaitu waktu yang diperbolehkan sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan ketika puasa 30 hari atau 29 hari. Waktu yang kedua adalah waktu wajib, yaitu ini gampangnya adalah malam hari raya. Jadi malam hari raya itu masih boleh membayar zakat. Yang ketiga adalah waktu lebih utama. Yang paling utama itu ketika pagi setelah sholat subuh sebelum sholat id. Ini waktu paling utama, tapi paling sulit dilaksanakan. Karena pagi-pagi orang lagi mau sibuk-sibuk sholat, aku malah sibuk bayar zakat fitrah. Yang terakhir adalah waktu haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri. Nah, kalau ini bayar zakat fitrah di waktu ini itu tidak dianggap sebagai zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Berarti kamu berdosa karena tidak melaksanakan zakat fitrah. Selanjutnya Pak, tadi sudah waktunya dan segala macam. Sekarang siapa yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu atau zakat secara umum disebut dengan mustahik. Ada 8 kelompok atau 8 golongan menurut surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh ibnu sabil atau musafir, dan yang terakhir adalah fisabilillah. Nah, itu anak. Walaupun kalau zakat fitrah itu lagi-lagi ada perbedaan pendapat. Nah, silakan nanti kamu perdalam lagi. Perbedaan pendapat bagaimana Pak? Ada yang beranggapan bahwa kalau zakat fitrah itu khusus hanya untuk mengatakan 8 kelompok ini tetap boleh mendapatkan zakat fitrah. Nah, itu pemaparan singkat dari Bapak tentang zakat fitrah. Ini adalah tugasmu untuk tahap penyelidikan. Nah, Bapak memaparkan sedikit, nanti kamu bisa selidiki lebih lanjut lagi. Setelah menyelidiki lebih lanjut, nanti kamu bisa diskusikan per kelompok dan kemudian paparkan. Oke, karena waktu kita terbatas, anak-anak, silakan nanti karena rumahmu berdekatan, nah silakan kamu bersama teman-temanmu melanjutkan di rumah, ya, karena jam kita terbatas ya. Jadi tugasmu di rumah apa? Di rumah. 2 langkah. Yang pertama, lakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Silakan gunakan berbagai sumber, buku-buku yang di dalamnya membahas tentang zakat. Buku paket agama Islam boleh. Lalu apalagi? Internet boleh, YouTube, Google, segala macam silakan digunakan seluas-luasnya. Selanjutnya kalau bahan-bahannya sudah didapatkan, silakan kamu diskusikan bersama anggota kelompokmu hingga nanti didapatkan rumusan solusi untuk dipaparkan. Nah, kita akan menyaksikan pemaparanmu di pekan yang akan datang, di hari Kamis yang akan datang. Ini Pak Guru perlihatkan sekali lagi permasalahan. Nanti kamu juga boleh membuat esai atau tulisan singkat tentang zakat fitrah. Seperti itu ya. Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan terkait tugas dan pelajaran kita hari ini? Nanya Pak, Sudah. tugasnya Ya. ditulis di mana Pak? Di portofolio apa di HPS apa di Asturo? Oh iya, supaya ini karena tugas kelompok dan agar lebih rapi, tugasnya kamu tuliskan di portofolio saja, di kertas folio ya. Cukup Bapak rasa untuk pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama lagi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.